Sehari-harinya apa kegiatannya Bapak? Deketin mic-nya. Oh, alhamdulillah. Mic-nya kedengeran nggak mic-nya? Tok 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 tok. Ah ya. Ya udah deh, ya. Sehari-harinya apa? Saya deketin mic-nya. Sehari-hari saya ngajar Pak Haji. Ngajar SD, SMP, SMA, kampus. Saya punya sendiri lembaganya. Ya lembaganya itu lembaga SD, SMP, SMA, kampus atau yayasan atau apa atau yayasan. Atau kayak seminar kayak begini. Yayasan pondok pesantren. Pondok pesantren. Ya, di dalamnya baru ada PAUD, Diniyah dan SD gitu. PAUD. Iya, ada. PAUD tuh TK. Iya, TK. Oh iya iya. Sama SD. SD. Iya. Oh iya. Punya Bapak sendiri? Iya, saya. Nggak join? Nggak, saya sendiri. Saya pemilik sendiri. Pemilik sendiri? Iya. Oke. Nah terus Bapak nih ke RDAY apa hajatnya kalau boleh tahu? Satu, saya lembaga sekarang lagi banyak utang. Bagi pribadi. Bapak banyak utang? Ya, banyak utang. Yang kedua. Utangnya kemana kalau boleh tahu? Utangnya ke perorangan. Perorangan. Jaminannya apa? Saya nggak ada jaminan, Pak Haji. Nggak ada jaminan? Iya, nggak ada. Alhamdulillah dong. Tenang aja, nggak ada jaminan kan? Tapi udah sakit ditagih itu. Apa? Ditagih itu udah sakit, saya udah. Ditagih itu sakit. Iya. Sakitnya di mana? Ya dikatain. Dikatain. Kayak gimana dia kalau ngatain? Ya dibilang ustadz pembohong gitu. Ustadz pembohong, terus Ustadz penipu. Ustadz penipu. Ya, macam-macam lah gitu Pak Haji. Sudah sakit. Aduh, Ustadz gimana nih Pak Ustadz? Diomongin begitu? Iya, karena emang saya. Deketin mic-nya, Bos. Ya, saya untuk pengembangan kemarin itu, ya saya banyak keluar uang tapi cair kagak gitu Pak Haji. Contohnya saya pengajuan ke ngurusin bantuan dari Timur Tengah itu. Ngajuin proposal maksudnya? Enggak. Apa gimana? Enggak, saya mau dapat bantuan dari Timur Tengah. Karena dulu saya juga masjid saya dari Timur Tengah, dari Pak Dr. Abdul Mukmin. Masjid dari Timur Tengah, dapat bantuan berapa tuh dari Timur Tengah kalau dirupiahin? Kalau dirupiahin ya 1, lebih lah. 1 miliar lebih masjid. Masjid sama madrasah. Masjid sama? Madrasah 2 lokal. Madrasah. Iya, 2 lokal. 2 lokal. Alhamdulillah sukses itu. Sukses. Terus selanjutnya mau dibantu lagi tapi mandiri. Mau dibantu lagi saya. Mau dibantu lagi sama? Iya, sama beliau. Sama beliau itu ya. Yang kemarin dapat 1 miliar itu. Betul. Tapi ngurusnya sampai sekarang belum selesai Pak Haji. Tahu gak Bapak kenapa nggak cair-cair? Karena Bapak berharap. Kan ada pepatah. Iya. Orang yang berharap siap-siap kecewa. Bapak kecewa. Iya Pak Haji. Nggak boleh Bos berharap. Saya nggak pernah ngarepin dari tamu. Asli nggak pernah. Tapi hari ini Bapak lihat tuh di pojok. Iya Pak Haji. Orang Malaysia potong sapi. Hari ini tuh pojok orang Malaysia. Iya Pak Haji. Datang potong sapi, nggak milih sapinya, nggak nawar sapinya, nggak dibawa ke Malaysia tuh sapinya, nggak dibawa. Tuh potong sapi tuh, dagingnya nanti dibagiin ke anak yatim. Iya Pak Haji. Di mana-mana kan orang kalau beli sapi nawar, Iya. milih, dibawa pulang. Iya Pak Haji. Betul? Ya udah Bapak jangan berharap. Bapak berharap sih bisa gak ngilangin supaya nggak berharap? Pasti bisa Pak. Deketin mic-nya. Bisa Pak Haji. Iya, gimana coba supaya nggak berharap? Lupakan. Jadi kalau dia janjiin iya, begitu. Ini hari ini kan mau datang nih Mbak Lisa. Iya. Sama Mas Abi yang cair 200 miliar kedua. Iya. Saya nggak ngarep-ngarep. Datang syukur, nggak datang nggak apa-apa. Kan udah dapet duit dari
Mbak Len Adarawati Hutasud saya 150 juta. Tenang aja bos. Iya Pak Haji. Lu berharap ketimbang 1 miliar 2 miliar berharap, janganlah. Nah nanti Bapak praktekin ilmu RDAY. Iya Pak Haji. Saya nggak setuju cair 1 miliar, saya maunya 10 miliar. Tapi dari Allah, bukan dari mana-mana, langsung direct bos. Ya kemarin saya 106 miliar. Hah? Kemarin yang diurus itu 106 miliar. 106 miliar 106 miliar Ya, yang saya diurus. Terus udah plotting tanah 4 hektar. udah plotting tanah 4 hektar. Persyaratannya 4 hektar, tapi Apa? Persyaratannya 4 hektar. Oh syaratnya 4 hektar. Tapi ternyata saya plotting jadi 5 hektar kurang 260 kalau nggak salah. Oh jadi Bapak jadi plottingnya 5 Iya. hektar. Plotting Itu nempel tanah yang sekarang apa agak jauh jaraknya? depan. Hah? Nempel? Iya nempel. Nempel. Oh, Nempel sama yang lembaga sekarang. nempel sama lembaga sekarang. Ke sekat sama ini sama jalan gang gitu. Oh, ke sama jalan. Tapi kena saya dari 2021 kan Pak Haji, 2020 pengurusan BPN kan ngasih ininya 5 tahun, mungkin tahun ini udah habis. Siapa? BPN. BPN. Iya, kalau plotting- Badan Pertanahan Nasional. BPN ngasih 5 tahun, sekarang 2025 September itu habis. Emang 4 tahun tuh atas nama tanah siapa? 5 tahun plotting itu, ini 5 tahun dikasih waktu sama BPN. BPN. Kalau nggak kebayar mungkin plottingan itu udah batal itu. Maksudnya itu tanah yang Bapak mau beli tanah siapa? Tanah masyarakat. Tanah masyarakat. Tanah masyarakat. Pemiliknya 33 orang. Pemiliknya 33 orang. Jadi harganya geblakan atau meteran atau Meter. hektaran? Meter Berapa semeter? 500.000 500.000 per meter. meter. Total 25 miliar total. Totalnya uangnya 25 miliar. 5 hektar. 5 hektar kurang karena itu 5 hektar nggak jangkep, kurang. Kenapa? 5 hektar nggak jangkep, jadi cuman 5 hektar itu kurang 260 kalau nggak salah. Udah proses, udah PPATK, udah habis-habis uang. Nah itu Habis uangnya buat apa uangnya? Bayar-bayar apa aja contohnya? Deketin mic-nya. bayar plotting, bayar Bayar plotting ke BPN tuh berapa kalau boleh tahu? 105 105 juta. 105 juta. Terus PPATK, PPATK. ya, pokoknya udah PPATK tuh apa maksudnya? Singkatan dari apa tuh? PPATK gimana? yang ngurus prosedur uang itu kan melalui pemerintah, jadi harus Oh ngurus karena duitnya Iya. nanti masuk supaya nggak dicurigain. iya gitu. Sampai berapa tuh ngurus PPATK? 600 Hah? semuanya total sama sama plotting sama pengukuran. Pengukuran PPATK Iya. Itu sampai berapa? 600-an Pak. 600 juta. Oh blow on. Goblok. Ya Allah. Tapi sampai sekarang belum bisa belum Jadi lu PPATK aja bayar. iya. Sampai berapa PPATK bayar? Ya kan dari kabupaten dulu ke provinsi baru Hah. ke pusat, Oh dari kabupaten, ke provinsi, provinsi, baru ke pusat. Berapa bos kalau boleh tahu? ya kurang lebih hampir 400 kurang lah. Oh goblok. Aduh bos, lu tuh dikacungin doang sama dunia bos. Gak boleh. Orang datang ngasih duit ke Pak Ustadz, ke Pak Kiai itu tunai bos, nggak ada persyaratannya harus bayar ini Amin. ngurus ini nggak boleh. Itu kan buat umat, Amin. buat santren. Lu malah dibayar, lu mau lagi, aduh. Nah tuh kalau gue boleh tahu itu anggaran lu sampai 700 juta bayar PPATK, bayar plotting
BPN, bayar tetek bengek, bayar kabupaten, bayar provinsi, bayar pusat. Itu duitnya, anggarannya dari mana? Dari Timur Tengah Enggak, itu loh Dipakai. yang dipakai yang 700 juta itu buat perintil bayarnya pakai duitnya dari mana? satu duit lembaga, duit yayasan. Duit lembaga. Aduh. Yang kedua pinjem Pak Haji. Pinjem ke teman sana sih. Lo pinjem sama temen? Iya. Oh. Itu yang jadi hutang. Nah, lo minjem tuh lo ngomongnya gimana? Kok dia percaya sama lo? Lo janjinya gimana kalau gue boleh tahu? Ya saya bantu aja gitu Pak Haji. Ke teman-teman bantu saya pinjam uang buat ini ya, buat ngurus ini. Itu aja Pak Haji. Karena sudah ada uang di atas. Iya, Iya. berharap. Iya. 160 miliar di atas sana. Mas. Iya, 110 miliar udah di atas. Jadi orang ibarat main sepak bola offside. Bolanya baru ditendang sama kiper, masih di atas. Lu udah masuk daerah lawan. Oh. Offside, tendangan bebas. Lu udah berangan-angan aja. Coba jangan berangan-angan, jangan berandai-andai. Ya betul. Betul. Offside. Offside, Pak Haji. Wajar. Berarti ini sudah yang kedua kali nih Pak Haji. Oh, ini udah kedua kali privat. Yang kasus seperti ini ke Pak Haji sudah pernah. Oh, udah ada. Oh, Ustadz juga, Iya. Kiai juga. Iya. Aduh. Kita masih di bawah. Oh, di bawah. Ya. Tuh. Jangan Pak Kiai, Pak Ustadz jangan. Aduh, Pak Kiai, Pak Kiai. Pak Kiai itu maunya saya duduk manis, ngamalin ilmunya Allah, duit datang. Kayak saya nih, duduk manis, duit datang. Nih bentar lagi duit datang, Bos, dari Mbak Lisa sama Mas Abi. Bohong dia nggak bayar. Saya ingin Minimal 10 miliar, bahkan minimal 20 miliar. Pasti nyetor dia, nggak mungkin nggak. Saya pengen begitu sekarang Pak Haji. Iya, ini Mbak Lisa sama Mas Abi bilang, Pak Haji ada kan? Ada. Pasti ngasih duit ke saya dia 10 miliar Mbak Lisa. Kan cair 200 miliar. Bohong, saya nggak dapat saya. Yang dulu proposalnya malah ditunjukkan ke Pak Haji. Proposal persis. Ada proyek itu malah berapa? Ada 1,5 triliun itu Pak Haji. Proposalnya ditunjukkan Pak Haji ini. Terus rekening korannya nanti begini persis. Tanahnya harus bebaskan dari semua masyarakat. Habis itu terus ngurusnya karena uangnya sudah ada, maka harus ngurus ke PPATK. Iya. Persis. Iya. Dulu kita terima ini. Udah nggak ada itu juga nggak, jadi ceritanya nggak ada. Udah lupakan. Lupain Bos. PPATK itu kan pemerintah. Bohong doang, bullshit Bos. Udah nanti Bos maunya saya Bos praktekin ilmunya Allah yang 3 nih. Ntar kita ajarin ilmunya Allah yang 3. Iya, Pak. Nanti duit datang. Kayak saya nih duduk manis nih. Nanti bentar lagi Mbak Lisa datang sama Mas Abi. Bohong dia nggak ngasih 10 miliar. Minimal 20 miliar. Minimal 20 miliar. Pasti dia ngasih. Kok Pak Haji pede? Lah kan udah di depan mata, udah tahu. Ngapain gua ngarep-ngarep orang dijelas itu kok duitnya anak yatim. Udah jelas itu punya anak yatim. Karena kita besok mau umroh. Iya Pak Haji. Karena kita besok mau liburan ke Turki. Anak yatim mau pada liburan ke Turki. Alhamdulillah. Kita liburan udah nggak ke Taman Safari lagi Bos. Kita liburan udah nggak ke Ancol lagi, udah nggak level, ke Turki. Iya Pak Haji. Ke luar negeri, ke Mesir, ke Eropa gitu. Aduh, Pak Bos. Nah terus yang janjiin si Bos yang ngurus ini, sekarang dia sering ketemu sama si Bos, sering komunikasi gak? Enggak Pak Haji. Cuma Kalau orang ditemuin lagi malah berbahaya, malah pasti minta tambah. orang keduanya aja. Orang kedua. Tangan kedua. Iya, tangan keduanya. Tapi saya udah males. Karena ya gitu ujungnya duit lagi. Duit. Saya udah Oh jadi ketemu lagi duit lagi. iya. Bayar ini lagi Bos, minta duit. Iya.
kurang sedikit Pak, satu meja lagi. Iya gitu. Iya. Saya udah malas makanya. Saya kan privat yang 1 juta pernah di sana di apa? Di Sentul. Privat yang 1 juta. Iya, yang 1 juta sama Pak Peri. Oh, oh yang 1 juta di mana? Di Donald apa? McDonald. Oh iya. Pak Haji. Oh Pak iya. Haji. Nah terus saya udah privat, saya kesini sama istri sama anak. Mungkin sebelum Enakan yang 10 juta aja bos. Kalau privat enakan yang 10 juta. Iya. Kita ngobrol berdua. saya ini juga gadein mobil Pak Haji. Iya nggak apa-apa. Bisa privat. Nggak apa-apa. Saya bagi-bagi anggaran. Banyak kok bos orang yang privat ngadain mobil, jual mobil, nggak apa-apa. Maksain bos. Bisa setoran Pak Haji. Saya doanya Pak Haji. Bos, Saya naikkan, Presiden Republik Indonesia yang sekarang, Presiden Pak Prabowo, jadi wakil presiden, gagal, bangkit lagi, ijab lagi, jadi presiden nama Hatta Rajasa, gagal, ijab lagi, bangkit lagi, jadi presiden sama Sandiaga Uno, gagal, ijab lagi, bangkit lagi. Sekarang jadi presiden bos. Ya. Nggak apa-apa bos, dia juga begitu, jual, gadein, paksa bos, tenang aja, ya betul. Betul Pak Haji. Daripada kita nggak privat bos, cuman menghayal doang. Bisa gak ya gue punya 10 miliar per bulan? Bisa gak ya gue punya 10 miliar? Cuman berandai-andai doang. Maksain bos. Privat paksain. Lihat hasilnya, ntar gue ajarin Siap Pak Haji. ya. Nah kedua nih bos, ini kan ilmu baru. Iya Pak Haji. Tadi barusan gue taruh di grup, gue share. Iya Pak Haji. Bos kalau pengen nggak mau ditinggal sama duit, bos kalau mau nggak ditinggal sama duit, bos nggak boleh banyak bacot. Iya Pak. Banyak bacot tau gak? Iya. Banyak ngomong, banyak bacot, Iya. berdebat. Iya. Karena bos lihat deh, orang terkaya di Indonesia, tahu kan orang terkaya Indonesia? Taruhlah misalkan pemilik rokok Jarum Super. Iya Pak Haji. Pemiliknya Iya. banyak bacot gak? Mm. Enggak. Pemilik gudang garam banyak bacot gak? Enggak Pak Haji. Enggak. Pemilik rokok Sukun banyak bacot gak? Enggak kedengeran tuh suaranya. Iya. Tapi kan kaya raya. Kita nih kebanyakan bacot bos, terutama di medsos. Iya Pak Haji. Numpang panggung. Sekarang lagi apa yang lagi tren? Numpang panggung komen. Numpang panggung komen. Nggak usah lah. Nggak mungkin lah jadi orang kaya raya tajir melintir. Nggak ada lah. Nah bos diem aja praktekin ilmu RDAY. Siap Pak Haji. Ada hadisnya. Ada ya, coba terangin bos. Terangin bos. Di hadis Bukhari dan Muslim, Ustaz ya. Hadis Bukharinya nomor 2457. Hadis Muslimnya nomor 2668. Bunyinya begini, artinya Pak ya, nanti Iya, juga. iya. Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka berdebat. Betul. Betul? Iya. Iya. Itu kan Pak Kiai tahu, Pak Bos kan Kiai. Kalau gua kan SD Impres. Ini yang duduk pakai topi Kiai, dia tahu juga. Tapi kupingnya ditutup, jadi nggak kedengeran. Kita baca lagi Pak ya. Iya, iya. Jadi Bukhari nomor 2457, Muslimnya 2668. Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka berdebat. Kalau dibenci Allah, enak enggak? Enggak enak dibenci Allah. Kalau di Al-Qur'annya juga ada. Al-Qur'annya di surat Al-Ankabut 46. Janganlah kalian mendebat ahli kitab kecuali dengan cara yang baik. Kalau mendebat dengan cara baik berarti bukan mendebat. Iya, dong. iya. Boleh mendebat tapi baik, berarti kan Iya. bukan mendebat. Iya. Musyawarah. Musyawarah, tapi Iya. mendebat tidak boleh ini. Janganlah kalian mendebat, tidak boleh. Jadi ada Qurannya seperti itu, hadisnya seperti itu. Berarti Tahu gak berdebat? Bapak ribut sama istri.
Iya Pak Haji. Bapak dibeloni nama istri, bapak nggak terima, bela, bapak bela diri. Iya. Ya kan namanya orang usaha kan gimana begini. Nah itu namanya berdebat. Lu tau apa bini lo? Jadi bini lo kan nyalahin. Ya Abi salah lah. Orang Abi nggak kenal udah nyerahin duit sampai ratusan juta kata bini lo gitu. Nah lo bela diri kan? Ya namanya orang usaha. Namanya orang usaha mah. Umi namanya orang usaha Umi kalau manggil sama bini lo Umi. Nah dia kalau manggil lo Abi, ya nggak gitu dong Bi. Nah itu kan berdebat. Sering Pak Haji. Berdebat nggak? Sering sekitar. Oke, tepuk tangan dong. Ya, Isi nggak saya bilang- boleh. Ya betul. Betul. Istri saya bilang akang ke saya. Apa? Istri saya bilangnya akang. Oh Akang. Oh bukan Abi. Oh iya. Dan kalau saya Bos manggil istri. kalau saya teteh. Oh Teteh, bukan Umi. Oh iya. Apa nuntun santri dan nuntun karena istri saya anak paling gede gitu, adiknya ada 5 gitu, ya teteh. Apa yang diomongin sama istri terus lo bela dirinya apa? Coba kalau gue boleh tahu. Deketin mic-nya. Ya kan sebelum saya ngomong, kalau bahasa Sunda ya. Iya. Ya kan setiap abdi aya permasalahan aya kapriyogeun kan nyarios jeung teteh gitu. Nyarios jeung teteh musyawarah jeung teteh. Cek teteh. Oke, giliran enak ieu nyalahkeun akang. Ya, aduh. Itu. Aduh. Ya, ini masuk sarangan lah berdoa, berikhtiar. Jadi antaranya ya dulu saya Oktober saya bisa kesini silaturahmi kena dengar dari YouTube juga Pak. Iya. Saya kesini sendiri nah, terus ngobrol-ngobrol di depan kebetulan ada Pak Sunarto itu dari Klaten ngobrol-ngobrol udah ikut ini aja ikut privat yang 1 juta sekarang di ini jam 3 mulainya itu kan pas duhur Iya. ya saya sambungin sama Pak Mas Peri saya nyambung bisa keburu nggak oh kalau naik Gojek keburu kalau naik umum nggak gente saya naik Gojek sana berapa itu ya saya kejar aja alhamdulillah bisa privat hasil privat saya alhamdulillah dari semenjak tapi itu privat yang 1 juta ringkas cepat iya cepat iya. ya Tapi dang Iya, kalau ini iya. kan lama enak nah detail alhamdulillah dari sebelumnya kan saya jarang di rumah Pak Ji jarang di rumah ya saya ninggalin santri dosa saya berdosa jarang di rumah saya karena saya ya pernah di demo yang punya sawah punya tanah saya di demo terus yang punya utang tagih terus ya permasalahan banyak lah sehingga saya jarang di rumah pernah saya 4 bulan saya meninggalkan rumah nggak pulang-pulang banyak lah permasalahan. Nah tapi saya udah kesini jadi pede Pak Ji. oh pede walaupun maaf ini walaupun utang saya belum lunas kebayar minimal saya pede di rumah iya sampai saat ini dari Oktober itu kalau nggak salah Oktober kalau Pak nah terus praktekin terus saya kesini saya cerita ke istri istri itu udah mau cerai udah minta cerai Pak Ji wow ya Pak Nur mau jual Uje saya lu kita mantan yang digugat cerai sama istri oh bapak udah digugat cerai sama istri iya sama dong mau dijual tuh yayasan saya apa mau dijual mau dijual bangunan mau apa tapi kan saya pikir kalau ngejual yayasan rumit juga kan iya rumit lah karena lembaga kalau udah yayasan kan seolah ke pribadi itu kan ke pribadi susah harus melibatkan umat terus masyarakat ada salah satu tokoh saya pindah itu nggak setuju gitu saya pindah setuju ya udah saya paksain alhamdulillah saya udah privat itu enak di rumah gitu. Yang iya. tadinya maaf Pak Haji tokoh itu udah marah-marah ke saya para tokoh marah tapi setelah tokoh-tokoh masyarakat di sekitar rumah bapak itu iya tapi setelah privat alhamdulillah
kelihatannya sayang. Nah saya amalin ilmu RDAY. Saya maaf saya testimoni aja dikit ya. Ya, Saya selempak deketin mic-nya. di selempak di ini di Bajaringan di atas Apa? di aula. Tukerin mic, gimana? Di aula saya disimpan selempak saya. Celana dalam Bapak Dalam diikat di bajaringan. Wow. ini di aula. Oh, masukin di aula. Aula di bajaringannya itu ya. Saya Di sampai saat ini celana dalam saya dibalikin. celana dalam dibalik. Terus dalam Kaos dalam balik ya. itu PD syariatnya itu Syariatnya ya. saya, tapi melalui PD itu ya Pak Kiai, kok Pak Kiai mau nih meraktekin celana dalam taruh di bajaringan di atas? Kok Pak Kiai nekat nih? Syariatnya pakai ada riwayat di itu ilmu wali bagi saya pelajari. gimana Pak Kiai? Saya diantawis penggemar, saya kader NU Pagi. NU. Iya, saya pernah di organisasi pengurus 2 periode Iya. atau MWC. Hasil di sejarah Syekh Ahmad Khalil Bangkalan itu cara mengimankan orang bodoh itu dulu begitu. Cara ngimamkan orang bodoh, mengimankan. Orang bodoh dahulu sampai Cara mengimankan orang bodoh orang dahulu. iya melalui begitu sehingga ada statement imannya bukan kepada Allah, Imannya bukan kepada Allah, ya kiai imannya kepada kiai. Iman. Jadi ucapan kiai itu manjur. Mas, manjur sehingga dengan tumut kepada kiai jadi mau ngaji ya selanjutnya alhamdulillah iman. oh, kayak RDA ya dong. Orang ngajuin proposal nih, ngejar-ngejar saya sampai sana. Pak Haji suruh pegang dong. Ini proposalnya udah disetujuin. Pegangannya Pak Haji katanya barokah katanya. Ya Allah. Itu Bener bos, gue pegang tuh proposal bos. Cair bos 1 miliar. Padahal gue cuma megang doang. Kan gue kan bukan kiai SD Impres. Ya betul. tapi kan ilmunya yang ilmunya Oh ilmunya. Coba ulangin lagi bos. Coba ulangin lagi. Lo belajarnya gimana coba? ilmu para wali. Ilmu para wali. Jadi dulu di ajaran di kampung saya juga, saya asli Subang Pak Ji. Oh asli Subang. Saya Subang, tinggal Purwakarta karena itu orang Purwakarta. Jadi ajaran orang tua saya dulu emang begitu, kakek ya, kakek dan nenek. Karena saya yatim 5 tahun ditinggal ayah saya, sehingga hidup sama nenek sama kakek. Ya ajaran kakek itu begitu, nenek kakek itu begitu. Pakai sampai ngancingin baju itu nggak boleh dari atas dari bawah. Iya betul. Ngancingin baju. Nah ternyata itu ada kitabnya juga Pak Ji. Apa coba bos? Iya bener. Kalau yang manjur tuh kalau pengen terkabul ngancingin baju nggak dari atas, dari bawah. Kitabnya karangan kalau nggak salah saya Abdul Karim ya. Apa? Saya lupa kitabnya, nanti saya ini. Iya kabarin ya. Iya. Ntar kasih tahu ini ya. Katanya, Kalau ke saya kan banyak WhatsApp-nya, takutnya nggak kejawab karena banyak yang masuk. cuman Kasih tahu dia. Jawa Pak Ji. Apa? Kitabnya kitab Jawa. Oh kitab Jawa. Jawa. Artinya kalau di pesantren itu ada kitab alat kan, ada kitab Jawa. Kalau kitab Jawa itu udah diterjemahkan oleh bahasa Jawa. Iya. Kitab Jawa. Kalau di Sunda itu kitab istri namanya. Kitab. Kitab istri. Jadi ngajinya istri itu di pesantren Salafiyah. Para istri itu jarang ngaji alat, langsung kitab Jawa. Oh iya. Nah, itu ada Pak Ji, cuman saya belum sempat nemu, malah diingetin saya lupa. Tapi saya udah insya Allah pengkajian juga Pak Ji, akan mengkaji. Karena ini akan jadi saing kalau kita kembali ke aliran lokal merdeka. Coba bos, kenapa ngancingin dari bawah bos? Biar teman-teman denger nih bos, yang ada di ruangan nih bos. Saya belum filosofinya yang, tapi artinya begini, ini pandangan saya yang mungkin salah, istilah Sunda benar mapi mana ini, artinya kita harus dari bawah dulu mungkin. Iya betul. Jangan cok dulu.
lah digum lah gitu. Harus dari bawah lah gitu. Harus merendah gitu. Karena kebanyakan orang kalau ngancingin dari atas kadang suka mengsong. Ini begini nih bos, bener, betul gak? Soalnya dia istrinya 5, Jadi meslek. bininya berapa? Hah? 5, tahu bininya 5. Dia begini kalau ngancinginnya kalau dari atas suka begini, tapi kalau dari bawah kan rata tuh. Tuh rata gitu. Oh iya. Oh jadinya ilmunya yakin sama kiai, yakin Ya, sama sejarahnya. Jadi dulu itu orang kan di Jawa ini kan Hindu gitu. Cara menaklukkan, Cara naklukannya kiainya gitu ya. cara mengimankan orang bodoh tidak bertauhid kepada Allah ya di bawahnya begitu. Ya. Maka mereka para wali. Pantesan tamu-tamu RDAY setelah meraktek ilmu RDAY dia dari lahir belum pernah katam. Ya. Tapi setelah kenal RDAY jadi katam. Saya tertariknya di situ dari mulai arahan Qobliyah Ba'diyah. Ya. Wah, luar biasa baca Quran luar biasa itu. Nah, saya sholat tobat, saya juga pengen dijajah khusus deh Bali. Iya, saya paksain ya sholat tobat ya. Ini saya tamu saya tadi malam ya. Dia belum pernah sholat Ba'diyah Qobliyah. Kenal RDAY, alhamdulillah sholat Ba'diyah Qobliyah. Dia belum pernah khatam Quran. Buru-buru setahun. Boro-boro setahun khatam. Sekarang dia seminggu sekali khatam. Wow, luar biasa. Dia kalau sholat nggak pernah sholat taubat, belum pernah. Sholat ya biasa. Sekarang dia rajin sholat taubat. Wow. Saya bilang ini luar biasa, amazing ya kan. Terus ketiga nih Pak, seumur hidup dari pengantin baru sampai sekarang belum pernah istrinya nawarin ML duluan ke suaminya. Ya betul? Nggak pernah. Sekarang hampir tiap hari ditawarin ML. Ini kan luar biasa ya kan? Ilmunya. Jadi dia dengerin apa kata RDAY. Apalagi bangun jam 00. Ini yang dahsyat nih Pak. Iya. Dia sakit saraf kejepit udah 7 tahun, orang Bali. Ini nonton mungkin dia YouTube. Sakit saraf kejepit 7 tahun, orang Bali. Dia praktekin bangun jam 00 mandi, sembuh. Alhamdulillah RDAY anak yatim dikasih duit 300 juta. Dia udah berobat kemana-mana nggak sembuh. Jadi dia mandi, orang Bali mandi. Belum pernah seumur hidup orang Bali jam 00 mandi, nggak ada, agama manapun nggak ada. Nah, akhirnya banyaklah yang berdebat. Pak Haji, dasarnya bangun jam 00 apa? 2. Dasarnya sholat tahajud jam 00 apa? Dasarnya baca Quran jam 00 apa? Saya nggak jawab, kan saya bukan kiai, bukan ustadz. Dijawab sama Al-Quran. Padahal saya ngajar ini 2011, baru kejawab 2024. Jawab bos. Iya. Jawab. Iya. Jawab. Jadi, selama ini sholat tahajud ke jam 00 Pak Haji. Kan di mana-mana sepertiga malam. Saya nggak mau. Saya maunya 1/2 malam. Emang ada ayatnya? Mana gua tahu, kan gue SD Impres. Malam-malam suruh baca Quran. Iya, mana ada baca Quran malam-malam jam 00. Mana ada orang tahajud jam 00. Jawab bos. Iya. Itu paknya pasti apa? Namanya surat Al-Muzammil. Iya. Ayat 1 sampai 6. Iya. Bunyinya begitu Pak, iya ya? Iya. Jadi hah? Qumil laila illa qalila. Setengah 1/2 malam, nyuruh bangunnya jam 00. Jadi orang yang berselimut, coba. Nah, Orang yang berselimut dipanggil ya ayuhal muzammil. Wahai orang-orang yang
Berselimut. Berselimut. Berarti orang yang tidur disuruh bangun. Suruh tadi baca Pak Kiai tadi. Qumil laila illa qalila. Bangun di malam hari. Walaupun kecuali hanya sedikit. Kapan bangunnya? Kapan? Di ayat yang berikutnya Pak Kiai. 1/2 malam. 1/2 malam. Berarti setengah kan? Setengah malam. Setengah malam jam berapa Pak? Jam 00. Disuruh untuk apa di situ? Untuk sholat. Setengah malamnya pun juga 1/2 malam. Kurang dari itu atau Lebih dari itu. antara ya. Antara. Jadi Antara. kurang seperempat, jam 00 kurang seperempat, atau jam 00 lewat seperempat boleh. Lanjutnya disuruh untuk baca Quran. Kenapa disuruh baca Quran, disuruh bangun malam? Kata Allah di surat di ayat yang ke-6, karena sesungguhnya bacaan di waktu malam hari pengaruhnya terhadap jiwa Kuat. sangat kuat. Pengaruh terhadap jiwa. Jadi- Dan perkataan di malam hari sangat Mantap. tajam. Tajam. Jadi kalau Pak Kiai bilang itu pasti jadi milik saya, jadi milik. Itu pasti jadi milik saya, itu jadi milik. Duit masuk 10 miliar itu masuk. Nah, mau saya begitu Pak Kiai. Jadi Pak Kiai nggak usah ngeluarin duit, cuma ngucapin doang, karena ucapannya adalah mantap. Dan Pak Kiainya kuat. Kuatnya apa? Walaupun banyak orang yang pada ngomong jelekin Pak Kiai nggak goyang. Seperti siapa? Presiden kita yang ke-7, presiden kita yang ke-8. Kuat Pak. Dihujat kuat. Malah yang hujat mati. Nah, gue setuju itu. Saya maunya hujat mati. Ya betul. Iya Pak Ji. Mati gak? Mati. Nggak usah saya sebutin namanya, Bapak udah tahu dah. Ini kan enggak. Kita baca Qur'annya setelah subuh. Nggak boleh, kan kita lagi punya hajat. Lanjut Bos. Ya. Tadi dibuang lagi ya, surat Al-Muzammil, biar kita lebih memantapkan diri untuk bangun malamnya. Iya. Nah, ritualnya yang diajarkan Pak Haji ya kemarin itu bangun jam 00, Iya. senyum dan syukur. Terima kasih Allah, terima kasih. Pagi ini saya, istri, anak-anak dikasih umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang, dan saya bisa punya penghasilan sebulan 10 miliar. Itu ucapan adalah doa. Lanjut. Ya. Nah, Pak Yai, kalau yang kemarin sudah jangan disesali. Jadi sampaikan Pak Haji, terima sudah. Dasarnya kita tidak boleh menyalahkan siapapun. Pak Yai juga tidak mau disalah-salahkan istri. Jadi kita harus terima ketetapan Allah. Ayatnya. Ayatnya itu hadis qudsi, nanti ada hadis qudsi dari Allah. Komplitnya begini, nanti Pak Haji yang mengegongi komplit ayat hadis qudsinya kan begini. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Barang siapa, berarti termasuk Pak Kiai. Barang siapa yang tidak bersabar atau legowo terhadap cobaanku, tidak bersyukur atau mensyukuri segala nikmatku, serta tidak rela terhadap segala keputusan, ketetapan atau takdirku,
Ketiga, kata Allah, keluar dari kolong langit bumi ini dan cari Tuhan selain aku. Nah tuh ada hadisnya Pak, ada hadisnya. Hadis qudsi. Hadis kursi ada, ayatnya ada, ayatnya hadis kursi ada. Hadis qudsi ada, terus ayat Al-Quran juga, innani ana la ilaha illa ana. Cuman nggak sampai nggak komplit seperti hadis qudsi gitu. Iya. Kalau yang Al-Quran Pak Kiai sebut artinya apa? Ada gak artinya? Ada. Artinya apa? Kalau Pak Kiai tahu, ingat-ingat. Terima ketetapan Allah. Yaitu innani, sesungguhnya aku Allah. Aku itu Allah. Pak Budi itu judulnya ibadah. Pak Budi wakilnya sholat, dirikanlah sholat. Ya, jadi Pak Kiai terima dulu apa yang udah ditetapin Allah, kebetulan ditetapin sama Allah. Pak Kiai sama istri nggak sefrekuensi. Ya, mesti Pak Kiai kan yang udah datang ke RDAY. Iya. Tadinya mau berdua tadi, cuman sekarang baru masuk sekolah. Bisa tinggal semuanya gitu. Oh iya. Yang Hari pertama masuk. Iya, hari pertama. Jadi kalau keluar, jadinya kemarin kalau info saya informasi kemarin, cuman saya harus break dulu pada guru ya. Kalau udah break, jadi ya enggak ini mengatur gitu. Nah, ya jadi nggak jadi sama isi. Yang kedua emang isi lagi halangan, jadi nggak bisa pergian jauh. Kalau saya isi lagi halangan, kalau ada kalau ada tenaga, isi diam gitu. Iya. Gak boleh masak, gak boleh apa gitu. Kalau di halangan, apalagi ngajar anak gitu, diam aja. Pokoknya tugas Pak Kiai gini, kan Pak Kiai yang datang, tinggal Pak Kiai aja yang meraktekin. Yes. Ini juga ilmu RDA yang meraktekin saya. Ini ilmu RDA yang meraktekin kameramen. Istrinya enggak ya, ngangkang doang lo ya. Istrinya 5 Pak Kiai, coba Pak Kiai madep ke kameramen. Berapa istri lo? Dia pengen tanya. Bapak lihat berapa istri lo? 5 Pak kameramen. Iya. Betul gak? Hah? Betul? Tuh 5 Pak. Jadi yang meraktekin bukan 5 istrinya, tapi yang meraktekin kameramennya, betul? 5 istrinya udah terima beres aja. Ini juga begitu, yang meraktekin dia ya. Iya Pak Ji. Istrinya ya nggak, paling datang duduk di situ, cuman saya sindir aja. Ya dia meraktekin, saya juga begitu, Pak Nur juga begitu, gitu. Nah sekarang coba Pak Kiai yang meraktekin aja ilmu RDAY. Siapa? Istri terima beres aja. Ya. Jadi kalau yang tadi disebutin sama Bapak, kalau saya terjemahin pakai bahasa RDAY, siapa yang tidak mengaminkan takdirku dan tidak mensyukuri nikmatku, keluar dari kolong langitku, kata Allah, dan cari Tuhan selain aku. Siapa yang tidak mengaminkan takdirku dan tidak mensyukuri nikmatku, keluar dari kolong langitku, kata Allah, dan cari Tuhan selain aku. Diusir bos. Nah coba Pak Kiai lagi main sinetron. Kita nih di dunia anggap aja lagi main sinetron, karena ada ayatnya di Al-Quran bahwa hidup ini adalah permainan dan senda gurau. Iya. Ayatnya apa namanya? Al-Ankabut ayat 46. Iya. Bahwa dunia ini adalah Permainan dan senda gurau. Iya. Nah kalau di dunia, di Indonesia namanya Ahmad Albar. Lagunya Ahmad Albar. Dunia ini panggung sandiwara. Kebetulan Pak Kiai lagi berperan jadi orang terzolimi. Nah mana aktingnya? Emang ada ayatnya? Emang ada lagunya? Nyanyi J. Coba J, pakai mic J, pinjam.
Ayo Maaf, Ji. Kiai, ya, maaf Iya. ya. Kameramen Yang penting sayurnya Pak Kiai. dibawakan oleh kamera. Penyanyinya istrinya 5. Dunia ini penuh peranan, dunia ini bagaikan jembatan kehidupan. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Nah, Pak Kiai lagi ada perannya apa? Ketipu. Nah, udah. Ada yang peran kocak, ya tertawa. Ada keran yang bercinta, misalkan pengantin baru atau baru bercumbu. Ya, perannya kayak gitu. Nah, ini sekarang kita perannya apa? Ketipu. Ya udah. Berdebat sama istri. Kita orang terjolimi, ya udah. Jadi memang hidup ini adalah panggung sandiwara, pakai santai aja. Jadi kalau di Al-Quran, hidup ini adalah senda gurau dan permainan. Nah, jadi wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun wa la'ib. Al-Ankabut ayat 64. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini kecuali adalah permainan dan senda gurau. Lagunya Ahmad Albar, kameramen tadi. Iya Pak. setuju gak Pak Haji, Pak Kiai yang saya terangin ini? Setuju banget. Iya, jadi Pak Kiai santai aja, tenang aja, pasti cair 100 miliar, pasti cair. Tapi tahap-tahapannya mesti dilalui, namanya proses. Kita kadang tahap-tahapnya nggak mau dilalui, namanya protes. Jadi harus dilaluin tahap-tahapannya. Yang utama apa sih Pak Haji, biar duit nggak ninggalin saya, biar duit datang ke saya. Yang tadi pertama kali kita ngobrol pas saya masuk, apa tuh? Nggak boleh berdebat sama istri. Jadi kalau istri berdebat, Pak Kiai ngalah. Ya, iya, terima salah, iya, iya gitu. Jangan Pak Kiai lawan. Ya namanya kan orang usaha, gini-gini, enggak boleh. Itu biasa laki-laki begitu Pak Kiai. Tapi kalau udah ilmu RDI nggak boleh, betul? Betul Haji. Nggak boleh. Lanjut. Ya. Jadi Pak Kiai mengharap sesuatu yang apa? Fata morgana. Iya. Jadi berharap, tadi sudah di garis bawah, tebel, cetak miring, perbesar sama Pak Haji. Siap kalau mengharap, siap-siap Kecewa. kecewa. Sekarang jangan usah kecewa. Sudah kecewa, sudah lupakan. Karena Allah pasti akan, kalau kita rela, kita menerima ketetapan Allah, Allah akan mengganti yang lebih besar dari itu. Ya. Karena Pak Kiai ini tadi ada yang telepon Pak Haji ke saya, tidak jauh berbeda dari beliau. Istilahnya konsultasi tanya, sudah Pak Sidik, alhamdulillah saya mau dapat modal berapa? 150 miliar. Tapi gimana maksudnya? Saya harus bayar 2% untuk provisinya. Waduh, itu tisa-tisi Bu namanya, pasti tisa-tisi. Apa itu? Tipu sana, tipu sini. Alasannya 2%, dana seriusan. Anda serius? Saya bilang Pak Haji, Bu, bilang ke sana, jangankan 2%, 5%, 10% pun ambil. Saya bilang gitu. Tapi bukan sekarang. Masuk rekening, jangan dipotong, saya akan bayar. Nah, gitu Pak. Untuk pengalaman yang lain lagi besok begitu. Itu seperti orang telepon ujuk-ujuk telepon ke Bapak, Pak dapat hadiah mobil. Oh, syukuran sudah keluarganya.
Nah bapak pasti disuruh bayar pajak. Bayar pajak dulu. Pajak dulu pak. Berapa? 20 juta. Gitu. Paling ujung-ujungnya kalau bapak ngeyel paling disui paling aja, di anjing-anjingin gitu paling. Ya apa resikonya gitu. Nah, bapak pasti hafal bahwa kita ini bergantungnya kepada Allah. Selalu kita baca kalau sholat di rakaat yang kedua, qul huwallahu ahad, Allah Somad. Artinya apa bapak? Hanya kepada Allah kita bergantung. Hanya kepada Allah lah tempat kita bergantung. Bapak bergantung kepada siapa kemarin berarti? Pada syariat. Yang kemarin. Iya, berharap kata Pak Haji. Bapak hafal dengan itu semua, tapi penetapannya, penguatannya di Pak Haji. Iya. Bergantungnya kepada Allah. Tempat kita bergantung, meminta segala sesuatu, bergantung sekali kepada Allah. Allah yang akan menentukan. Sebelumnya di Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa? Hanya kepadamu aku beribadah Dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan. itu minimal dibaca 17 kali kalau sholat wajib doang. Kalau Pak Haji anjurkan tambah sholat taubatnya 68 kali, berarti 136 kali dibaca pernyataan bahwa kita hanya kepada Allah untuk minta pertolongan. Apalagi bacaan suratnya juga kulhu juga, hanya kepadamu ya Allah tempat aku bergantung. Sudah 21 hari kemarin. Sudah. Cuman dicicil. Oh, dicicil. 68-nya dicicil. Gak apa-apa, apalagi bapak baca wa nasuki wa mahyaya wa mamati lillahi robbil alamin. Itu kan bacaan sholat kan? Iya. Nah, Kita. hidup dan matiku semata-mata ikhlas semata karena Allah. bapak mah karena uang, Otak. karena proposal, karena pondok pesantren, karena tempat, karena sesuatu. Jangan pak, ini mah sambil jalan aja. Bapak lihat pembangunan RDAY sebegini jalannya pak, ini sambil jalan pak, Iya. nggak juga ujuk-ujuk langsung besar, betul kan? Iya sih. Bapak lihat kandang kuda RDAY itu, bapak lihat naik kandang keker, kandangnya dicor. Sekarang pak, dulu kandangnya kayu dari bambu. Kayu bambu. Kudanya kepanasan, bawahnya becek. Sekarang jadi bersih. Sekarang bersih. Jadi bapak kan harusnya ingat bacaan sholat wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi robbil alamin. Artinya apa pak? Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata Karena hanya untuk Allah. Allah. Mata. Ini bapak untuk pesantren, berjuang untuk pesantren, berjuang untuk umat. Ya nggak salah juga sih, tapi kan Allahnya diduluin dulu. Tenang aja, nanti Allah pasti kasih pak. Jadi gimana caranya? Mindsetnya hanya cuman ngerubah sedikit aja. Ibarat kalau karburator setelannya jadinya biar napurnya nggak ngelitik ya. Klik 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 klik. Ya betul. Iya, biar mulus. Mulus. Kau gak mobil karburator zaman dulu? Kalau zaman dulu di servis di bengkel karburator Mamat asam reges. Bengkel Mamat ya kan? Kalau di Jakarta ada kan bengkel Mamat asam reges ya. Yang bininya 5. Betul ya? Dekat rumah lo kan bengkel karburator Mamat ya.
Jadi nggak ngeritik, Bapak tinggal ngetes aja, tinggal nyetel, ngalusin doang, karena Bapak dasarnya kan udah ada. Pak Kiai, Ustadz, pesantren, udah jelas agamanya, ayatnya udah ada semuanya. Bapak tinggal, iya dikit doang dah, 100 miliar sama cairnya. Iya betul? Betul Pak Haji. Lanjut. Ya. Kenapa kita diminta Pak Haji untuk sholat taubat itu Pak Kiai? Itu karena menjadi syarat Allah untuk melipat gandakan harta kita, harta Pak Kiai, harta kita semua. Itu syarat yang diminta oleh Allah. Itu tadi, dengan cara sholat taubat, salah satunya yaitu dengan mohon ampun. Sholat taubat artinya kan mohon ampun atas dosa, atas kesalahan, atas sifat-sifat yang melekat di hati kita, sifat-sifat yang tidak terpuji, sifat-sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menjadi syarat untuk hajat kita terkabul, untuk harta kita dilipat gandakan oleh Allah. Emang ada ayatnya? Di mana? Surat An-Nuh ya. Hah? Surat Nuh. Surat Nuh ayat 10, 11, 12. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Maksudnya berarti kan kita harus bersih diri, betul-betul harus bersih. Apa bonusnya yang Allah berikan atas bersih diri kita karena kita mohon ampun? Bonusnya ada 5 di lanjutan ayat itu. Tapi yang utama tambah 1 aja atau 2 karena Bapak punya pesantren, jadi dua-duanya dibaca. Wa yumditkum bi amwali wa banin. Niscaya pasti Allah akan melipat gandakan, menambah-nambah terus, menggulung-gulung lebih banyak lagi. Apa itu? Amwal wa banin, harta dan anak. Harta tentu lebih luas cakupannya. Anak yang dimaksud bisa anak kandung, bisa kalau Bapak pesantren ya anak didik, santrinya jadi banyak. Itu ada tambahan lagi yang terpenting lagi, saya sampaikan yang keempat, yaitu diperluas, diberikan kebun-kebun yang luas. Ditambah kebunnya Bapak, tidak harus mencari dari sana sini, Allah yang akan memberikan. Otomatis pesantren Bapak akan memperluas diri terus menerus. Caranya bagaimana tadi? Mohon ampun, bersihkan diri, bersihkan hati kita dari sifat-sifat yang kata Pak Haji busuk. Karena Nabi bilangnya juga begitu. Gimana bilangnya Nabi? Ingat, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging yang apabila dia baik maka baik seluruh tubuh, tapi apabila dia busuk maka rusak seluruh anggota tubuh kita. Apakah dia? Hati. Itu yang membuat kita jadi habis semua. Kalau Bapak berdebat sama istri, kesel gak Bapak, hati kecil Bapak? Kesel kan? Itu busuk gak? Busuk bos. Walaupun lo kiai, walaupun lo ustadz, titelnya ada, itu tetap hatinya busuk. Nah itu yang bikin hajatnya lemot, itu yang bikin lama cairnya. Betul? Betul Pak Haji. Lanjut. Menjadi tidak sekedar pengurang, penghapus
dengan negatif yang ada di hati. Sedekah sudah, ngajar sudah, sholat tepat waktu, tahajud, sholat tobat, sedekah. Tapi kalau tadi sampaikan Pak Haji masih ada bersit sifat yang busuk tadi, jengkel, sifat 18 lah ya, itu dirangkum Pak Haji di situ itu Sama istri. satu saja. Berarti nilainya apa? Minus apa? Minus 1. Minus semua nilai yang sudah Bapak tadi lakukan punya nilai 1000, tapi kena dikalikan minus 1 sama dengan Minus 1000. minus 1000, bukan 0. Ibadahnya Pak Kiai kan 1000. Tahajud, sholat, itu 1000. Jengkel sedikit sama istri, minus 1. Minus 1 kali 1000, minus 1000. Iya, Betul gak? Betul Pak Haji. Pak Kiai nggak kepikiran. Kalau nggak privat mana mungkin. Betul. Minus 1000. Karena Pak Kiai bela diri. Dia nggak mau tidak legowo. legowo. Jadi apa yang Pak Kiai udah jalanin. Legowo kalau tanpa bimbingan. Iya, susah legowo katanya Pak Haji. Oh. Kalau di sini kan dipaksa gitu Pak ya. Saya dibimbing insya Allah. Paksa. Bimbingan Pak Haji. Karena akan jadi minus. Karena kata Nabi, kalau itu dipertahankan terus, itu akan menjadi orang yang bangkrut. Bangkrut apakah usahanya yang rugi? Bukan. Karena pahalanya minus terus. Bener Pak ya? Iya. Pak Kiai, orang istrinya 1 alhamdulillah ya kita ya. Istrinya 2 alhamdulillah ya. Orang istrinya 3 udah mulai ribut, 4 ribut. Ini kameramen 5 Pak Kiai. Kok dia bisa? Karena dia meraktekin ilmu RDAE Pak Kiai. Kalau dia nggak meraktekin ilmu RDAE, waduh, nggak mungkin dia masih duduk. Nah, jadi ilmunya legowo. Mungkin kameramen meraktekin istrinya 5. Pak Kiai jangan, tapi dengan cair 100 miliar gitu. Jadi kameramen nggak usah cair 100 miliar. Jadi mulai ganti pulang saya udah nggak boleh berdebat nih sama istri, nggak boleh. Siapa? Nggak boleh mempertahankan ego, nggak boleh. Siapa? Buat apa mempertahankan ego? Ibaratnya kalau orang bilang banyak bacot. Coba Pak Kiai lihat di medsos tuh, di YouTube, di TikTok, orang yang banyak bacot. Nggak ada orang kaya raya, betul? Betul Haji. Nggak ada orang kaya raya banyak bacot. Tapi kan di medsos banyak yang orang banyak bacot. Kaya raya? Enggak. Contohnya apa sih Pak Haji yang kaya raya nggak banyak bacot? Pemilik pabrik rokok Jarum, betul? Betul. Pemilik pabrik rokok Gudang Garam. Mana nggak kedengeran dia? Suaranya kedengeran nggak? Pemilik pabrik rokok Sukun, kedengeran nggak? Nggak kedengeran. Tapi dia kaya raya, tajir melintir. Kekayaannya luar biasa. Yang ribut-ribut mana? Nggak bisa. Jadi Pak Kiai paksain. Siapa? Jangan berdebat sama pasangannya. Siapa? Ngalah. Istri, ya oke. Nanti kan dia seneng bahwa pemikiran dia tuh bener. Iya. Gitu. Nah, ada pertanyaan lagi Pak Kiai? Untuk cair 100 miliar? Ya, arahannya apa Haji? Arahannya. Arahan saya yang tadi 3, terima takdir Tuhan dulu. Kondisi sekarang nih Pak Kiai, dikejar-kejar harus bayar, itu diterima dulu takdir Tuhan, seperti ayatnya tadi. Nah, kedua, paksain dari maghrib sampai isya sholat taubat, 18 kali sholat taubat. Siapa? Nah, dari yang 18, yang mana yang dominan sifat jeleknya Pak Kiai? Misalkan 5, gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh.
Nah 5 kali 10 kali sholat taubat, jadi kan 50. Nah itu dikerjain dari subuh sampai jam 00. Kalau yang 18 dari maghrib sampai isya. Nah terakhir Pak Kiai praktekin ilmu RDAE, nyumpahin untuk hajat terkabul, ajarin del. Ya, penutupnya yang terakhir dipasiatkan Pak Haji tadi, untuk menghilangkan sifat itu kan harus tidak ada, tapi sesekali kan terbersit di depan mata kita. Siapa jengkelin kemarin yang minta uang untuk membayar PPATK, bayar ngurus BPN dan sebagainya, kan ada sifat jengkel kan keluar. Itu tidak boleh dipelihara, tapi tidak boleh juga ditahan. Kenapa? Kalau ditahan jadi penyakit kan? Tapi harus diungkapkan, dikeluarkan, biar puas, biar lega hati kita. Dengan kalau perlu marah semarah-marahnya boleh, namanya si bangsa misalkan, ya si dia yang sudah menipu, itu sesekali terbersit bikin jengkel. Namanya siapa misalkan? Namanya Hidayat. Fulan, Dayat, kalau Dayat kena orang nanti Fulan aja ya. Fulan, selama ini kau sudah bikin saya susah, bikin saya jadi seperti ini. Kalau kamu tetap seperti ini, saya pasti dapat uang 100 miliar bulan ini. Ungkapkan negatif, dikeluarkan, tarik ajak positif. Apa? Dapat uang 10 miliar setiap bulan, dapat uang 100 miliar bulan ini, dapat uang 50 miliar bulan ini, perluasan pesantren pasti, tanah di sekitar ini jadi milik. Amin. Jadi hajatnya bukan kebeli, tapi jadi milik. Luas 5.000 meter pesantren, pasti yang 5.000 meter di sekitar pesantren ini jadi milik untuk perluasan pesantren. 5 hektar. 5 hektar. Itu. Kebetulan saya tengah sawah, saya kebetulan. Iya. Sendiri. Jadi RDAY Pak, dulu itu cuman ini kan, jalan itu kan tambahan, perluasan yang dulu tidak mungkin dibeli, tidak mungkin dijual, sekarang sudah jadi milik RDAY. Dulu RDAY cari rumput sapi harus ke tanah orang-orang sana nyari-nyari. Sekarang alhamdulillah sudah, bahasa Pak Haji, beternak hewan sapi, kebo, kambing halal. Kenapa? Karena rumputnya atas tanaman sendiri, bukan ngambil-ngambil di tempat orang. Alhamdulillah Pak, 50 hektar tanaman rumput. Itu pun tidak ujug-ujug. Iya Pak, yang diajarkan Pak Haji bukan tidak harus beli, jadi milik. Jadi milik. Itu penutupnya. Apa hajat Bapak? Untuk mengeluarkan unek-unek. Paham ya, unek-unek? Apa? Iya. Kedongkolan yang ada di hati ini jangan ditahan, tapi juga jangan dilampiaskan. Marah pada istri, marah pada santri, marah pada anak. Anak bikin jengkel, ungkapkan kemarahannya, tapi tidak otomatis dengan marahin. Kalau ke anak, ke istri, sampaikan, ungkapkan dalam hati boleh, tapi kalau jengkelnya misalkan anak susah makan, adik kalau susah makan terus seperti ini, suruh sarapan susah, padahal bapak-bapak, ayah, Abi, anaknya bapak. Kalau adik makan susah, disuruh makan tetap susah,
Bapak besok punya uang 10 miliar. Kalau Umi tidak mau masak, Cara ah, saya kalau marahnya kan nggak bicara gitu. itu. Tapi kalau marah-marah, kalau misalkan istri marah ke bapak bikin jengkel, kalau Umi marah-marah, kalau teteh marah-marah terus ke akan punya uang 10 miliar, 100 miliar, apa saja. Iya, siap. Terlampiaskan, Iya. puas, Iya. tapi dengan tarikan yang positif. Iya. Jawab. Siap. Nah, dari yang tiga, satu, terima takdir Tuhan. Dua, nggak boleh punya sifat busuk di hati sama siapapun, termasuk ring satu. Tiga, nyumpahin untuk hajat terkabul. Yang mana yang susah kau dipraktekin? Oh, Yang mana yang susah kau dipraktekin? yang susah dipraktekin itu setelah terima takdir mesti Bisa gak dirubah? Kalau nggak bisa kan itu namanya bisa kan? diusir sama Allah, suruh pindah ke kolong langit. Karena itu pondasi. Dasarnya. Bisa soal. Al-Quran ayatnya apa sih? Kalau Hadisnya apa sih? semuanya di hadis qudsi. Ayatnya apa? Ada gak ayatnya? Ayatnya belum ketemu Pak Haji. Oh, ayatnya belum ketemu. Kalau menerima takdir Allah seperti itu, Bahwa saya adalah Allah, ya, aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. barang siapa yang tidak sabar legowo terhadap cobaanku, tidak bersyukur atas segala nikmatku, serta tidak rela, tidak ridho, tidak menerima terhadap keputusan takdir dan ketetapanku, maka hendaklah ia keluar dari kolong langit bumi ini dan cari Tuhan selain aku. Iya. Itu keras gak? Keras banget, Pak. Keras. Jadi Bapak harus terima dulu takdir Tuhan. Kebetulan Bapak ketipu 600 juta, 700 juta. Terima dulu, tapi nanti kan cairnya 100 miliar. Jangan Bapak, kenapa ya kok gue bisa ketipu ya, padahal gue udah dekat sama Allah. Yaitu penguat terima takdir dan kodok Allah itu kan jadi rukun iman Pak ya. Iya. Iya, kita harus terima itu. Gugur kan iman kita kalau tidak terima itu. Gugur. Iya, rukun iman yang ke-6, menerima iman terhadap kodok dan kodok Allah. Terima itu udah kodok dan kodok Allah, harus kita terima apapun, tidak boleh protes kita. Berarti dasarnya kuat kan? Iya, rukun iman. Nah, sekarang Bapak tinggal praktekin aja. Saya mau bulan ini, bulan April harus cair 100 miliar. Paling lambat 99 hari dari sekarang cair 100 miliar. Caranya yang tadi udah kita terangin ini. Iya, iya. Bapak tinggal nerjemahinnya. Iya. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi gak? Saya ingin dijajahnya, ridhonya, saya mengamalkan ilmu RPAY. Dari yang saya ketahui, saya dengarkan, apa namanya, yang di atas itu Pencerahan. itu akan saya amalkan. Ya, Ridho. hijaunya. Iya, saya sabdain ya. Ya. Pokoknya bulan ini harus cair 100 miliar. Amin. Paling lambat nih jauh 99 hari dari sekarang, paling lambat. Tapi paling cepat bulan ini harus cair 100 miliar ya. Makanya Bapak meraktekinnya jangan
kendor, Siap. ya sholat tobatnya, ya hatinya nggak boleh busuk sama siapapun, terima takdir Allah, sama terakhir nyumpahin untuk hajat terkabul. Bisa? Siap. Cair ya 100 M ya. Amin. Sip, terkabul. Harus cair Pak Kiai, harus cair Pak Kiai. Yuk. Nih kasih yang tua. Oh, jadi